Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali dengan podcast MTS Negeri 1 Kuningan. Ya, kita masih di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan bantu dengan doa. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Kepala MTS Negeri 1 Kuningan. Selamat sore, Pak. Sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berbincang-bincang dengan MTS 1 Kuningan, Pak. Ya, yang pertama kita perkenalan dulu biar kita lebih dekat dengan beliau. Silakan, Pak, diperkenalan dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ep. Aduh, luar biasa ini. Saya merasa berbahagia dan senang sekali bisa hadir di ruang podcast MTS 1 Kuningan. Nama saya Topik, Pak. Topic of First Son MSI MPD. Unik, Pak, namanya. Ya, namanya cukup unik dari bahasa Inggris. Iya, nggak ada kayaknya. Itu bukan nama yang diedit, asli dari orang tua saya. Ya, saya latar belakangnya guru matematika, Pak ya. Iya. Guru matematika, alhamdulillah bertugas di MTSN 1 Kuningan sejak Februari 2021. Sebelumnya di MTS mana, Pak? Sebelumnya di MTSN 9 Kuningan. Oh, melebar ya, Pak ya? Ya, sebagai guru matematika. Bagaimana perasaannya, Pak? Ya, Dari alhamdulillah. guru menjadi kepala sekarang. Harus berpikir ekstra gitu. Luar biasa. Ya, terima kasih, Pak. Itu perkenalan Bapak. Kita akan ke visi misi MTS 1 Kuningan, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat barangkali dengan tentang visi misi MTS 1 Kuningan, Pak, yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan barangkali. Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Memang di tahun pelajaran 2021-2022 kita kemarin workshop dengan seluruh stakeholder, seluruh warga madrasah untuk menentukan visi misi kita di tahun pelajaran ini, Pak. Iya. Kalau melihat definisi kan visi itu tujuan, cita-cita, target yang ingin dicapai gitu ya. Ya, jadi untuk tahun pelajaran ini kita menerapkan visinya MTSN 1 Kuningan beriman. Ya, beriman. Beriman itu akronim, Pak. Apa saja, Pak? Berprestasi, Ya. religius, inovatif, mandiri. Iya. Disingkat beriman gitu. 4 dimensi apa ya? Ya, 4 dimensi. Ya, beriman. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, satu persatu tentang terkait dimensi tersebut. Berprestasi, religius, inovatif, dan mandiri. Disingkat supaya mudah diucapkan beriman. Kita dimensi 1, Pak. Berprestasi dulu. Baik. Silakan, Pak. Jadi kita punya 4 dimensi ya. Iya, dimensi. Berprestasi, religius, inovatif, mandiri. Kita punya visi berprestasi. Nah, sejalan dengan yang digaungkan oleh Kementerian Agama untuk di madrasah itu sekarang tahun ini kita slogannya kan madrasah mandiri berprestasi. Mandiri berprestasi. Iya, mandiri berprestasi. Jadi MTSN 1 Kuningan juga coba segera adopsi moto itu, target itu dijadikan visi madrasah. Jadi berprestasi, religius, inovatif, mandiri. Mandirinya nanti diakhirkan. Nah, kenapa diakhirkan nanti saya jelaskan. Yang pertama kita coba dahulukan berprestasi. Iya. Karena memang untuk lembaga pendidikan madrasah, Ya. prestasi madrasah itu menjadi indikator penting. Jadi dengan prestasi, dengan dimensi prestasi, kelihatan prestasinya, maka ketercapaian atau keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu bisa nampak, terlihat gitu ya. Itu secara real konteks di penilaian masyarakat kan demikian. Jadi kita coba terapkan berprestasi. Berprestasi itu nanti programnya di misinya kita turunkan visi misi ya, Pak ya. Visinya berprestasi, nanti misinya apa? Misinya semua program yang bisa memenuhi indikator berprestasi. Misalnya kita coba kembangkan kurikulum. Kita coba kembangkan kurikulumnya, pembelajarannya kooperatif, kontekstual gitu ya. Kita coba hindarilah pembelajaran konvensional gitu ya, kecuali di titik-titik tertentu. Nah, kemudian kita juga harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikulernya. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu menjadi sarana untuk memberi bimbingan yang lebih intensif kepada siswa. Baik itu akademik maupun non akademik. Kemudian setiap ada ajang lomba ya kita ikuti. Level kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Kita coba mengikuti semua ajang perlombaan. Jadi untuk membiasakan siswa seperti apa ya? Ya, supaya bisa bersaing dengan sekolah yang lain ya, Pak. Ya. Nah, terkesan berprestasi itu kesannya itu, Pak ya. Yang saya tangkap itu kesannya itu prestasi itu dari sisi otak saja, Pak. Oh, iya. Sehingga Bapak menggaungkan dimensi yang kedua,
yaitu religius, untuk menunjang bidang yang pertama gitu. Mungkin langkah-langkah konkretnya untuk religius itu seperti apa? Ya, baik. Jadi karena kita madrasah, selain kita juga memberikan pendidikan yang nanti siswa-siswi bisa berprestasi di ilmu pengetahuan gitu ya. Karena kita madrasah, tentunya madrasah sangat dominan dengan pendidikan agamanya, Pak. Iya, jelas ya. Jadi kita juga tetap harus mencoba mewujudkan supaya madrasah dan seluruh warganya, seluruh warga madrasah, guru, siswa dan seluruh stakeholder itu memiliki nilai-nilai religius, gitu ya. Ini sangat penting. Jadi saya coba terapkan di visi kita. Ya. Jadi nanti programnya, misi-misinya kita mulai memenuhi sarana prasarana ibadah siswa, kemudian mengembangkan bimbingan yang intensif di bidang keagamaan gitu ya. Bagaimana membimbing siswa memiliki nilai-nilai sikap-sikap moderasi beragama gitu ya, tolerans gitu, tidak radikal dan lain sebagainya, itu sangat penting. Maka dari itu saya ingin mencoba mewujudkan madrasah ini religius, gitu Pak. Baik, ya. Dua bidang pertama telah kita lewati, berprestasi dan religius. Nah, yang tidak kalah pentingnya Pak ini, dimensi yang ketiga itu inovatif, Pak. Artinya kan menemukan hal yang baru ya Pak. Ya. Nah, ini untuk langkah-langkah nyatanya untuk inovatif itu bagaimana Pak? Ya, sebagaimana situasi sekarang Pak, perkembangan zaman, arus teknologi, informasi itu sangat pesat sekali saat ini. Jadi kalau madrasah tidak melakukan inovasi-inovasi yang bisa mengikuti perkembangan zaman, maka nanti madrasah kurang berdaya saing. Terus ya Pak. Ya, nanti tergerus. Maka dari itu wajib gitu ya kita menggunakan dimensi inovatif di visi misi madrasah kita. Ya. Jadi bagaimana madrasah ini mengembangkan berbagai hal, memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita supaya terus bisa mengembangkan kompetensi berpikirnya, gitu ya, sehingga nanti siswa-siswi kita bisa memiliki sifat-sifat inovatif, misalnya kreatif, aktif, kritis, gitu ya, kemudian mengembangkan kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi kita di madrasah kita cobakan di misinya nanti kita akan membangun salah satu programnya yaitu kelas digital. Dan alhamdulillah untuk tahun pelajaran ini kelas digital sudah kita realisasikan Pak. Jadi di kelas digital itu siswa akan belajar dengan menggunakan komputer. Komputernya sudah disediakan oleh madrasah. Jadi setiap meja siswa itu sudah ada komputernya. Perangkatnya sudah. Ya, sudah ada perangkatnya, ruangannya ber-AC, gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan proyektor interaktif. Jadi proyektor interaktif ini bisa dipakai menjadi papan tulis dan lain sebagainya gitu ya. Si Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan menggunakan papan tulis yang interaktif. Mohon maaf Pak, saya potong barangkali Pak. Untuk kelas digital ini apakah khusus atau tiap kelas Pak memiliki gitu Pak? Ya, di sini. Untuk saat ini kelas digital itu khusus Pak. Khusus. Tetapi siswa di kelas-kelas lain jika ada pembelajaran yang harus menggunakan IT, maka siswa diperbolehkan. Karena kita juga sebetulnya mempunyai ruang laboratorium itu tidak hanya satu. Berarti diselingi dengan moving class berarti ya? Ada moving class juga. Kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tapi kita memang juga punya satu kelas siswa yang memang itu didesain untuk belajar secara digital, aktivitas KBM-nya, gitu ya. Nanti reguler. Nanti tahapnya itu akan disertai dengan kelas bilingual, dua bahasa. Gitu. Nanti kita podcast lagi bicara tentang kelas bilingual. Nah, ini dimensi yang ketiga sudah kita bicarakan Pak tentang inovatif. Nah, yang terakhir Pak yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi mandiri. Jadi fokus dari ketiga dimensi yang atas artinya untuk mendidik siswa menjadi mandiri. Silakan, menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi berprestasi, religius, inovatif, terakhir nanti mandiri. Nah, jadi setelah kita membekali pendidikan siswa, baik itu akademik non akademik, pendidikan ilmu pengetahuan, kemudian keagamaannya, rohaninya, nanti ke depan kita berharap siswa itu mandiri. Untuk memberi pendidikan bagaimana bisa mandiri, kita coba kembangkan program-program kewirausahaan. Nah, pendidikan kewirausahaan itu tujuannya untuk mengembangkan kompetensi jiwa-jiwa wirausahanya, bukan diajar berwirausahanya, tapi bagaimana mengembangkan kompetensi berpikir siswa yang pantang menyerah, gitu ya, kemudian aktif, kreatif, gitu ya, untuk mengembangkan konsep-konsep itu, maka kita coba terapkan pendidikan kewirausahaan. Madrasah juga nanti akan mengembangkan kerjasama dengan seluruh stakeholder,
termasuk dunia usaha dan dunia industri. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan kewirausahaan kepada siswa supaya nanti masa depannya bisa lebih mandiri. Baik Pak, ini visi misi yang cukup menarik Pak menurut saya, yaitu beriman, berprestasi, religius, inovatif, dan mandiri. Terakhir barangkali Pak, mohon maaf saya sedikit berbisik Pak. Boleh. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak kan bertugas pasti terbatas ya Pak. Keterbatasan tugas Bapak di MTS itu kan terbatas, artinya ada masa di rotasi barangkali gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, seberapa besar gitu optimisme Bapak untuk mencapai visi dan misi ini? Oh iya, setiap visi misi itu memang ada target. Yeah. Ada target. Saya coba terapkan ini di tahun pelajaran ini, memulainya di tahun pelajaran ini. Saya pikir ketercapaian visi itu nanti akan dievaluasi setiap akhir tahun. Jadi nanti di akhir tahun kita ada evaluasi diri madrasah, termasuk mengevaluasi ketercapaian visi misi. Yeah. Sudah tercapai atau tidak, apa yang tidak tercapai, apa yang menjadi hambatannya, itu nanti akan dievaluasi, kemudian akan diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu Pak. Saya pikir kalau sumber daya kita sudah semangat semua, guru-gurunya semangat, insya Allah visi misi ini akan terus bisa tercapai dengan gitu, kekompakan ya Pak. Ya, dengan kekompakan seluruh warga sama dan sama-sama kerja gitu ya Pak ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berbincang dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kuningan, cukup menarik ya tentang visi dan misi. Kedepannya insya Allah kita akan membahas tentang lebih mendetail tentang madrasah riset ya Pak ya. Madrasah riset nanti kita bahas. Kita bahas ya Pak ya. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Siap. Terima kasih. Waktunya gitu. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih. Kita bertemu di podcast materi-materi yang lainnya di podcast MTS Negeri 1 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.